Allahu 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 Allah Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ala natil futuh wal munuh wal rusuh wa salahil badani wa ruh wa tawbatal nasuh wa ila hadratil rasul Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa zurriyyati ahli baitihi wa ila ruhil anbiya wal mursalin wal malaikatillahi al-muqarrabin al-qurubiyyin wal ulama'il amilin wal awliya wa syuhada was salihin wa walidina wa walidil hadirin wa masyayikhina wa muallimina wa talamizina wa ambatina wa ambatil muslimin wal huquqi alaina ajma'in thumma ila arwah al-muassas majlis ta'lim rawdatul ilm wa awan bibina'ihi wa malimi bihi wa madhafatihi wa jama'atihi khususan Ustazina Al-Haz Kiai Haji Ahmad Taufiq Asnuri wa walidayhi wa masyayikhi wa talamizi wa zawjati wa ulil habaib wa ila arwah ambati hadhihi al-baldah minal mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat wa ila arwah sadatina sufiyah wa jami'ul ilah min masyariqil ardi ila magharibiha bariha anallahu yaghfiru lahum wa yarhamuhum wa yu'li darajatihim bil jannah wa yu'alina min barakatihim wa asarihim wa anwarihim wa ulumihim fid dunya wal akhirah anallahu yahfazuna wa sallimuna wa ahlana wa walidina wa azwajana wa auladana wa talamizana wa sahabana wa ahbabana wa awalana wa kullashana qaitana min syarrika ajma'in min kulli bala'in dunya wa azabil akhirah wa min syarri dunya wa syarril akhirah wa min fitnatid dunya wa fitnatil akhirah wa min musibatid dunya wa musibatil akhirah wa min syarril waba wal fitan wal mihana min syarril awja' wal asgham wal ala wal amrad wa min syarril zalimin wa min kulli aziyatin wa min jami syurur bis safar wal hadar bi khair wa lutfin wa afiyah bi khair bariyah sya'ulillahi lahu bi sirril fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Uhyiku bi tahiyatil Islam tahiyatan min ahlil jinan wa tahiyyatuhum fiha assalam. Salamun qawlan min rabbir rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah la alaih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu fi ardihi was samai wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khatamul anbiya'i sallallahu alaihi wa ala alihi salatan daimatan ila yaumi liqa'i. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirr asrar wa triyaqil aghyar mutahi babil yasar sayyidina maulana Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ibdalih. Amma ba'du, yang kami hormati keluarga besar almarhum Ustazina Al-Haj Kiai Haji Ahmad Taufiq Asnuri, yang kami hormati para sesepuh pengurus Majlis Ta'lim Qurratul Ilm Waqafatil Jamaah wal Mustamin al-Kiram wal Bahagia. Syukur alhamdulillah, pada malam ini kita dapat hadir berkumpul dan saling bertatap muka, dan kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat zahiran wa batinan. Salawat dan salam senantiasa kita peruntukkan kehadiran junjungan agung kita Rasulullah wa Nabiyul Akram Sayyidina wa Nabiyyina wa Habibina wa Syafi'ina wa Azimina wa Qurratu A'yunina Sayyidina wa Maulana Muhammad Sayyidul Qawlain wa Ashrafus Sagalain wa Imamul Haramain wa Sahibul Hijratain Sayyidul Arabi wal Ajam Sayyidul Waladi Adnan beserta keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, para pencintanya, para pejuangnya, dan sekalian umatnya sampai hari kiamat. Masyarakat hadirin sekalian, alhamdulillah pengajian majelis taklim yang kita adakan setiap malam Sabtu sepeninggal almarhum tetap dilaksanakan. Alhamdulillah. Ini Sabtu yang berapa ya? Sabtu yang pertama berapa ya?
Ha? Sabtu kedua. Alhamdulillah. Ya, ini amanah kalian sebagai murid almarhum untuk selalu istiqamah di majlis ini. Andai kamu belajar mungkin dengan ustaz lain, dengan kiai lain, ulama lain, ya silakan. Tapi majlis ta'lim Rawdatul Ilm ini rumah kamu. Ini rumah kamu. Jadi jangan sampai nanti belajar ke ustaz sana, belajar ke kiai situ, belajar ke habib yang lain, majlis Rawdatul Ilm tinggal. Yang biasa kalian hadiri setiap hari malam Sabtu. Hadirin sekalian, insyaallah almarhum selalu memonitor kita. Nahnu fi zahir 'ala al-firaq wa fil batin 'ala talab. Walaupun secara zahir, secara fisik antum berpisah dari almarhum, tetapi secara batin selalu bertemu. Jadi walaupun almarhum secara fisik tidak ada di tengah-tengah kita ini, tapi secara batinnya insya-Allah beliau ada di tengah-tengah kita ini. Jadi beliau melihat, beliau menyaksikan siapa-siapa yang biasa hadir apa tidak. Nah ini amanah. Amanah selama kita menjadi murid. Kalau namanya kita murid ini tidak akan terlepas, jemaah sekalian. Sama seperti anak dan orang tua, bisa tak berpisah? Bisa tak berpisah? Maksudnya dihilangkan binnya, dihilangkan bintinya. Tak bisa. Sejahat apapun anak, tetap anak. Sepejat apapun anak, tetap anak. Atau seburuk apapun orang tua kita, tetap kita orang tua kita. Tak bisa kita berlepas, dah tinggalkan, hilang tanpa kesan. Tak bisa. Nah begitu juga guru dengan murid. Sejahat murid masih murid, sebejat-bejat murid masih murid. Walaupun guru tak ada lagi, guru telah meninggal, tetap guru. Bahkan bersambung kepada anak. Anak guru adalah guru. Nah, jadi di sini ada Rizki. Siapa manggil Rizki? Siapa? Ustaz Aci. Ustaz Aci. Iya. Jadi guru. Ustaz nonton di video boleh kelar pula SP apa? Spesialis penerus Taufik Asnuri. Ini jadi anak guru. Jadi walaupun almarhum tak ada tengah-tengah kamu, ini ada anaknya ini. Tetap, banyak peninggal, ada rumahnya, ada keluarganya, ada majlisnya, apalagi ada anaknya. Jadi tidak ada alasan sedikit pun kalian untuk meninggalkan majlis Rawdatul Ilm ini. Jadi kata Ustaz Nur tadi, walaupun kamu belajar ke ustaz lain, belajar ke kiai lain, atau belajar ke habaib lain, majlis Rawdatul Ilm ini rumah pertama kalian. Jangan ditinggalkan. Jadi kita almarhum berpisah, meninggalkan kamu. Nah, guru dengan murid itu kan dekat hadirin sekalian, dan ada irbatul batiniyah, ada ikatan batin. Insya-Allah beliau yang telah mendahului kita akan menunggu kamu di sana. Jadi satu persatu nanti jemaah yang meninggal, satu persatu murid yang meninggal, insya-Allah akan kembali bertemu dan berkumpul dari almarhum di alam barzah. Dari almarhum ini akan diantar kepada gurunya, dan dari guru ke guru, dari guru ke guru sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan dikira kalau guru sudah meninggal putus semua, tidak. Coba Ustaz tanya dengan kamu, yang mana lebih dekat
hubungan antara anak dengan orang tua, antara laki dengan bini, yang mana? Anak dengan orang tua. Itu lebih dekat laki dengan bini. Nah, kalau bini meninggal atau laki meninggal, ketemu tak nanti di akhirat? Ketemu tak? Bininya meninggal dulu, lalu setelah itu lakinya nyusul meninggal lagi, dan mereka ni orang-orang soleh, orang-orang tak kepada Allah. Ketemu tak? Ketemu. Ini kita ngomong orang soleh. Jangan Ustaz, ya kalau dia ngaji semangat ada sedoma, pokoknya ini sama-sama soleh, sama-sama taat. Ketemu tak? Ketemu. Nah, apa lagi antara anak dengan orang tua? Lebih-lebih lagi antara murid dengan guru. Nah, dengan laki bini baik yang cuma diikat dengan ikatan apa? Akad nikah, ini tidak bisa dipisahkan oleh kematian, apalagi diikat dengan nasab darah, dan yang lebih hebat lagi yang diikat dengan nasab ilmu. Dimas sekalian, orang tua kita kan ada 3. Satu, orang tua yang melahirkan kita. Siapa itu? Abah mama. Ada abah dengan mak. Sudah sedikit Yang hilang lagi ni mo sama mek. Masih tak manggil mo. Ada lagi dulu mo. Mo mek. Yang banyak ni ayah ibu. Yang ngetren lagi papa mama. Tapi makan balu sepat tiap hari. Kaget dulu manggil abah mak Nah, kalau punya rumah gedongan, kalau makan ayam terus baru panggil papa. Atau tadinya papa mama. Nah, akhirnya ya kan hidup seperti roda. Hanya turun ngubah, tak lagi papa mama. Mak, abah, berubah makannya, berubah panggilannya. Nah, jadi orang tua yang pertama, orang tua yang melahirkan kita. Terus yang kedua, orang tua yang kita menikah dengan anaknya. Siapa? Mertua. Itu orang tua kita, mertua. Jadi mertua kita tidak batal wudu. Mak mertua kita tidak batal wudu. Bini kita dengan abah kita tidak batal wudu, kecuali anak angkat. Bini kita ni anak angkatnya. Jadi bini kita ni dimbeknya anak, diangkatnya anak. Berarti mertua ni bukan mertua kandung. Batal tak wudu? Batal. Kalau mertua ni janda, bini mati, ngembek emaknya pula boleh. Cuman apa kata dunia kata agung ni ada bini yang mati di 4 mertuanya pula. Cuman boleh dalam hukum boleh. Kenapa? Karena emaknya bukan mak kandung. Atau kita ngangkat anak betina. Itu kalau ngangkat anak ni jangan betina, lanang kalau baca. Betina disekolahkan, dikuliahkan. Nah, lah hebat dia. Jawasinya anak angkat ni. Ya Allah, anak angkat aku ni sayang tak kalau dimbek orang ni. Kita lah sago-sago besar kenyo. Nyengolah kenyo, mulia kenyo. Dah lah hebat ini, tahu-tahu dia dimbek orang, kahwin orang, lepas hilang. Sayang maksudnya. Nah, tinggal ngasani maknya baik. Manggil maknya, mak. Apa? Anak kita itu. Yang apa? Ya, nah, kamu awas ni. Bukan main cindonya, cantik, putih. Anak angkat kita itu. Kalau dia berlaki dan lain, kita dimbeknya hilang, kita putus. Jadi maksud kamu tu apa? Todo poin ya. Maksud aku tu mak mana kalau aku ngawin ini. Nah, cuma apa ngomong dari bawin, coba dulu ngomongnya. Jadi kamu galak ni apa? Iya. Nah, dia aku ngomongnya. Dia aku ngoloknya. Nah, cuman mimpi model itu. Belum ngomong perempang dulu kata pesan lopek ya.
Kalau ngomong nak berbini lagi, berbini kita hati-hati kalau sedang apa namanya tu, anukan di anak lumpang, jangan ngomong. Kalau nak ngomong itu aman-aman ke dulu, anak lumpang, terpesi. Ini ngomong lagi nombok cabai, ngomong nak bini lagi, berbini tak pula muncul. Nah jadi orang tua yang kita menikah dengan anak-anak itu orang tua. Dan yang ketiga orang tua yang kita belajar berguru dengan dia, orang tua. Hadirin sekalian mungkin pernah dengar ada satu ungkapan dari Imam Ali Abi Thalib, ana abdun liman allamani harfan. Ana abdun liman allamani harfan. Aku ini adalah hamba bagi orang yang mengajariku walaupun satu huruf. Makalah ini pernah ditanyakan kepada yang mulia Al-Habib Abdullah bin Abdul Ghani bin Ahmad bin Faqih. Bib, guru yang dimaksud Imam Ali apa guru maha guru? Apakah guru maha guru? Sehingga si murid tadi begitu belajar dengan maha guru tadi, maka dia langsung jadi hambanya. Oh tidak, walaupun guru ngaji. Walaupun guru ngaji, ana abdul liman allamani harfan, satu huruf. Nah, kamu belajar dengan almarhum berapa huruf? Hitung dah. Dah hitung. Kita dengar ceramah kamu tiap Sabtu di sini. Belum lagi dengar ceramah tempat-tempat lain. Nah, berarti seluruh jemaah yang ada di sini adalah murid-murid almarhum yang ikatannya dengan almarhum sangat kuat sekali. Jadi bagaimana dikatakan oleh Ustaz Acik, jadi almarhum itu menginginkan kamu tetap istiqomah di majlis Rohatul Ilm ini. Jadi almarhum tak galak kamu tu keluar dari majlis ini. Jadi kami sebagai ustaz, ya, ustaz ni juga ustaz juga, ada murid, ada jemaah, ustaz Taufik juga ada majlis, ada murid, ada jemaah, ustaz-ustaz yang lain, ustaz Majid, ustaz Syafi'i. Jadi kami sebagai guru ini sedih nian kalau ada murid keluar dari majlis, ada murid tak aktif lagi di majlis, apalagi murid belajar ke ustaz yang lain, melok ke lain, tidak lagi melok majlis kita. Cemburu ni lo you cemburu. Makanya sampai kami sama-sama ustaz ini, kalau seandainya ada murid Ustaz Taufik ke Pak Ustaz Nurdin ziarah, saya ada biasanya ziarah kumpul kan, anak cerita dari mana? Dari sana. Inti belajar dengan siapa? Belajar Ustaz Taufik. Oh, Masya Allah. Inti belajar Ustaz Taufik itu, Masya Allah, inti beruntung bisa belajar dengan beliau. Rajin-rajin belajar dengan beliau. Tuntut ilmu. Sampai ke salam Ustaz Nurdin sama Ustaz Taufik. Ya Ustaz. Kemudian kaget, beliau datang ke majlis ini. Ketemu Ustaz Taufik. Ustaz, nah, anak kemarin tempat Ustaz Nurdin, ada salam Ustaz Nurdin. Oh, ketemu Ustaz Nurdin. Oh, Masya Allah, inti bertua pacak ketemu Ustaz Nurdin. Sarung nak nemu dia itu. Kalau hilang-hilang dia itu. Masya Allah. Nah, ini antara ustaz begitu, antara kira begitu. Saling menghormati ulama. Terus murid saling menghormati guru, guru saling menghormati murid, murid daripada kawan-kawan sama-sama ulama. Nah, ini sudah sangat sangat sedikit. Yang banyak ini tukang adu. Kau belajar dengan siapa? Belajar. Ustaz kamu belum apa-apa. Tanya ustaz kau, baca dah tu, ngerti tak? Dah baca apa-apa kamu tu? Belum ada apa-apa. Ini ada lagi. Demi Allah. Ustaz ngomong. Demi Allah. Ada yang ngomong macam itu. Nanyakan Ustaz Taufik, nanyakan Ustaz Nurdin. Oh, belum apa-apa Ustaz Taufik. Belum apa Ustaz Nurdin. Nah, di situ kan ada murid Ustaz Nurdin, di situ ada Ustaz Taufik. Nah, apa macam itu Ustaz ngomong? Nah, jadi apa maksudnya? Jadi ngecikkan kiainya, ngecikkan gurunya supaya si murid tadi belajar dengan dia. Oh, belum apa-apa guru kamu tu. Nah, tu. Sini. Nah, tanya sama ustaz kau, ngerti tak? Faham dah? Suruh belajar lagi. Suruh ustaz inti belajar sama anak sini. Oh Allah. Nah, ada
Jadi kalau kamu ketemu yang model macam itu, mereka bukan murabbir roh. Bukan. Ini pengacau. Pengacau, dan ini penyakit. Bisa merusak hubungan antara ulama dan antara murid-murid. Jadi alhamdulillah. Jadi kau lihat bisa belajar di sini, berguru di satu topik, itu suatu keberuntungan yang luar biasa. Luar biasa. Di Palembang ini siapa yang tidak kenal satu topik? Kalau di Palembang tidak kenal satu topik, berarti dia baru datang Palembang. Satu topik, dah tahu dah baru datang. Baru datang Palembang ni. Bau milik, bau milik Palembang. Kalau lama Palembang tak mungkin tak kenal satu topik. Seluruhnya, seluruh lapisan masyarakat, Wong Buntu kenal satu topik. Apalagi ayah syuruk dah. Dekat bubur kata. Kita lanjutkan kakak Iki, Rizki. Dekat bubur suruh terlanjutkan. Wong kaya kenal, rakyat biasa kenal, pejabat-pejabat kenal. Kenal. Apalagi yang baru nak jadi pejabat. Itu kenalnya. Baru nak jadi wali kota, baru nak jadi gubernur, itu kenal. Cuma lah jadi rupa. Jangan-jangan atau tidak datang waktu kemarin. Kemarin dia memperjuangkannya, sudah berhasil, jangan-jangan tak datang. Wallah alam. Pecah-pecah itu tak datang. Padahal dulu jadi dah berjuang ke mana-mana, gambar di gawak sini, gawak situ, sampai balik itu dijadikan apa? Alas meja. Rai sebelah satu topik. Nah, sudah jadi lupa. Itu kebanyakan. Banyak macam itu dah. Maksud Ustaz tu, siapa yang tak kenal satu topik? Seorang tokoh, seorang ulama yang berpengaruh. Terbukti waktu almarhum meninggal itu diantar luar biasa, puluhan ribu. Belum tentu ustaz-ustaz kami, Ustaz Mas Puro ini pacak macam beliau itu fikir. Itu dah aku digagih Cuba ada tidak lemah ustaz. Ada ustaz, cari ustaz foto anak sama Ustaz Taufik ada lah. Siapa ente ni? Nyuruh Ustaz Nurdin carikan ada tak foto dia sama Ustaz Taufik. Lah, mana aku nak nyarinya juga. Ada lagi berfoto sama Ustaz. Oh Ustaz, aku sayang dengan Ustaz, kecewa dan aku sedih dengan Ustaz. Dia kata kenal sama Ustaz Taufik. Ya Allah, padahal sering ketemu di pengajian, sering ketemu dia di ceramah, tidak pula tergerak nak berfoto. Nah, aku sekarang ni baru sadar, baru terbuka fikiran aku. Jadi aku nak foto sama Ustaz Nurdin, selfie dulu. Untuk apa? Kalau Ustaz mati kaki ada kenangan. Kau ngomong. Jadi kalau Ustaz mati kaki ada kenangan aku dia. Oh, ada benar juga dia ngomongnya. Cuma kita bersau. Iya, dia ngomong macam itu. Mesti kalau aku ni mati, Ustaz ada kenangan. Lemah juga. Ini kalau Ustaz mati, aku ada kenangan, foto. Allah. Ini lah. Kalau dulu kalau ada ulama datang dari Jawa, apalagi datang dari Mekah, dari Madinah, datang dari Hadramaut, kami jemaah nak salaman, nak tabarukan, nak mandang muka minta doa. Dulu. Sekarang kalau ustaz datang, Ustaz Somad datang, berebut juga yang kami. Tapi bukan nak tabarukan, nak selfiean. Kami datang nak selfiean. Kalau dulu datang nak tabarukan. Sekarang ada ulama, ada ustaz nak selfie. Alang kebangganya kalau baca bergambar dan Ustaz Somad. Wow, di mana jadi bangga ya. Bangga gambar selfie itu tak apa. Yang bangga ni kita dapat doanya, dapat amalannya. Apalagi hadirin kita ada di hati ulama. Ini yang harus kita capai. Kita ada di hati ulama, ada di hati aulia Allah Subhanahu wa taala. Jadi tak cukup sekadar selfie ada faedah. Kalau sekadar untuk bangga-banggaan. Tapi kalau kita selfie untuk mengenang boleh. Yang perlu ini adalah khidmat. Jadi bukan selfie-nya
Bukan sekadar kita majangkan foto-foto almarhum, tapi yang lebih lagi ada yang dituntut adalah khidmat. Khidmat dengan almarhum, khidmat dengan keluarga almarhum, khidmat dengan murid-murid almarhum, khidmat dengan majlis ta'lim almarhum. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Habr Al-Kutub Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih, yanalu ahlul hidmah ma yanalu ahlul ilmi wa ahlul ibadah. Orang yang berkhidmat itu akan mendapatkan karunia-karunia dari Allah yang tidak didapati oleh orang-orang ahli ilmu dan ahli ibadat. Ngerti tak kamu? Ini adalah tahu-tahu ngerti. Pek aja ke mana-mana lah. Coba kita ulang lagi. Muka semangat ini. Yanalul ahlul khidmah ma yanalu ahlul ilmi wa ahlul ibadah. Orang yang berkhidmat dengan ulama, berkhidmat orang-orang soleh, apalagi berkhidmat dengan almarhum, akan mendapatkan karunia dari Allah yang tidak didapati oleh orang ahli ilmu dan ahli ibadah. Dan sini kan ada ahli khidmat. Dia tak ada belajar ke mana, dia khidmat sinilah. Mesti kan ini apa namanya ni? Ini apa namanya, serbaguna ini gedung serbaguna apa pun? Aula serbaguna. Ada. Nah, mesti kan ini kan ya bisa mobil bisa masuk sini, bisa kumpul, bisa bagi majlis. Nah, jadi kita berkhidmat di sini. Daripada kamu ngongkang-ngongkang di rumah, katik gawe mangu-mangu, datanglah ke sini. Datang ke sini. Cuman jangan datang ada pempek enggak pempek. Ada pisang enggak pisang, musim mango enggak mango. Jadi landas juga yang di sini. Ini datang awak tenggorokan bae. Datang sama ngantuk ke gulu. Ya enggak nak kata sudah apa boleh buat ada. Kalau ada bawa. Nah, kita kumpul di sini. Kumpul di sini. Jadikan posko kita. Jadi mungkin dengan kita berkumpul, mungkin ada ide-ide, ada yang kita omongkan, ada pembahasan dan sekalian. Yang jelas maksud kita datang untuk khidmat. Apa yang kita bantu keluarganya, anak-anaknya. Ya mungkin ni apalah, mungkin isi kuliah yang adik-adiknya mana ini kita jaga rumah. InsyaAllah hadirin sekalian. Nah jadi walaupun almarhum telah meninggalkan kita, ini sudah merupakan suatu ketentuan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan almarhum meninggal dalam usia boleh katakan yang sangat muda, 45 tahun. Umur siapa ini? Umur ulama besar siapa? Imam Nawawi. Imam Nawawi umurnya 45 tahun. 45 tahun. Walaupun umur beliau pendek, tapi mampat umurnya luar biasa. Ada yang umur 70 tahun tiap apa? Malah nyagoi wong. Cuman aneh pula bangsa modern macam itu panjang umurnya. Tadi Ustaz Bola ngomong di masjid Kiai Merogan tadi. Subhanallah, ada sikok wong lah pejabat, ada pejabat nak ngeluruskan ceramahnya Ustaz Somad. Ceramah Ustaz Somad nak luruskannya, dia khutbah lagi kurang rukun. Nah, kadang-kadang yang model-model macam ini panjang umurnya. Cobalah duluan dah mati, Ustaz Topik jangan mati dulu. Kalau baca genti-gentian ya, yang model-model macam itu cepatlah mati. Nah yang baik-baik ini kalau baca ini kan jangan mati dulu. Pokoknya ingat almarhum ini pernah ceramah di Dua Ulu, pernah ngomong apa katanya? Wong baik-baik itu cepat mati. Wong baik-baik cepat mati. Nah kalau nak panjang umur, galak-galak nyengit kena ti wong. Benar juga.
Depan mak bayi ada yang tua tu belum mati. Marah tu ustaz jadi apa ni? Bukan, dia dalam sabta baik. Bapak ini pengecualian itu. Memang kalau kita sayang cepat dan mati. Dia yang hati panjang umur. Nah ini yang nyata sekarang. Kalau kita tidak butuh dengan dia, atau sedang tidak butuh dan dia, depan mata ada terus lewat sini. Kalau tidak butuh dan dia, teman kita unyam, apa kau ni? Sano apa? Ini gaya kau tu satu malam dah. Nah coba kalau kita butuh dengan dia, cari-carian tak? Cari-carian. Giliran kita butuh, dah kata. Saat kita tidak butuh, depan mata ni lah. Kait gelang. Kalau kita tak butuh, banyak. Kalau kita butuh, cari-carian. Kantong asoy. Nah, kalau kita tak butuh, alangkah banyak bergantungan nyempel. Kalau kita butuh, cari-carian. Yang segengan ustaz ini tali plastik itu nah. Apa tali mana? Tali rapia itu. Kalau tidak butuh, banyak niat. Pas kita butuh, pas sedepa baik. Tak kata beli lagi. Beli. Nah, inilah namanya sunnatullah. Jadi wong yang kita senangi, yang kita sayangi, ngapalah cepat meninggal. Yang kita benci panjang umur. Nah, ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah ketentuan bisa ditetapkan oleh Allah untuk almarhum. Nah, jadi sebagai keluarga, istri almarhum, anak-anak almarhum, masuk orang tua almarhum, abah masih ada ya kita ikhlas, kita sabar, kita terima dan hati yang redha. Juga murid-murid masuk kehilangan guru serta Allah. Tapi bukan meninggal almarhum putus segala-galanya, selesai segala-galanya. Tidak. Kita bisa melanjutkan taklimannya, melanjutkan majlis taklimnya, pengajiannya. Dan ada satu harapan kita. Ada harapan karena kita pasti meninggal. Nah, kita kepengen sebagaimana waktu beliau masih hidup berkumpul bersama-sama dengan kita, insyaallah nanti pada saat kita meninggal akan kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya di tempat yang lebih baik, di tempat yang lebih tenang, tempat yang penuh rahmat bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadis sekalian terakhir, setiap kali ingat dengan almarhum, baik keluarganya juga murid-murid almarhum, ingat almarhum, cepat kirim Al-Fatihah. Itu yang dihak oleh almarhum. Ingat almarhum, kirim Fatihah. InsyaAllah sampai kepada almarhum. Dan ini sebagai sebab kalian akan mendapatkan ilmu dan mendapatkan keberkahan ilmu. Dari keberkahan ilmu kalian akan mendapatkan foto. Dari foto ini kalian akan mendapatkan ilham. Dari ilham inilah sebagai sebab insyaAllah kalian akan mendapatkan ilmu laduni, ilmu-ilmu yang langsung diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kalian tanpa proses belajar. InsyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih warahmatullahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tamlau biha qulubana nuran wa salahan wa surura wa tarzuqna biha rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan midrara wa ala alihi wa sahbihi wasallam ala kulli syai. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Allahumma dafa'na al-ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar was siyuf wal mukhtalif wa syada'id wal mihan ma zahara minha wa ma batan min baladina Indonesia wa balimam darussalam khassah wa min buldan muslimin amma innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum